Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di kampus kebanggaan kita semua, Kampus Hijau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Putri. Saya di Stikes Kuningan sebagai laboran di Laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan mengenai laboratorium yang ada di Stikes Kuningan. Baiklah, sebelum saya menginjak lebih jauh, ada beberapa kalimat yang akan saya sampaikan mengenai bahasa-bahasa yang biasanya terdapat di lab. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu. Yang pertama, laboratorium biasanya mahasiswa di sini atau dosen di sini menyingkatnya sebagai lab. Jadi biasanya mereka mengatakannya lab gitu. Kalau laboratorium terlalu panjang gitu, jadi lab. Yang kedua, praktikum di laboratorium biasanya mahasiswa atau dosen di sini menyebutnya dengan lab skill. Jadi misalnya besok lab skill apa nih gitu. Besok lab skillnya di laboratorium mana nih gitu. Yang ketiga, biasanya ujian praktikum disingkatnya dengan UPRAK. Yang terakhir adalah ruangan di laboratorium itu kan banyak, jadi biasanya mahasiswa atau dosen menyebutnya dengan kata stasi gitu. Jadi misalnya stasi anak atau misalnya stasi gawat darurat gitu. Nah, itu beberapa kata-kata yang mungkin sebenarnya kalau di SMA udah nggak asing lagi gitu. Selanjutnya, laboratorium lab di Stikes Kuningan ini merupakan lab terpadu, di mana lab ini adalah gabungan dari 3 lab. Yang pertama lab sarjana keperawatan, lab sarjana kesehatan masyarakat, dan lab sarjana kebidanan. Lab di sini difungsikan untuk melakukan semua aktivitas yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari lab yang ada di Stikes Kuningan ini? Pertama adalah lab ini berfungsi untuk sebagai media pembelajaran sebelum teman-teman semua praktik di lahan praktik. Lahan praktik itu misalnya bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas misalnya, atau misalnya bisa juga di komunitas atau di masyarakat gitu. Jadi sebelum teman-teman, jadi misalnya nanti teman-teman ada kuliah nih, misalnya kuliah di kelas. Misalnya belajar dengan dosennya itu belajar tentang cairan dan elektrolit misalnya. Nanti di sana ada praktikum, misalnya praktikumnya adalah pemasangan infus. Nah, jadi sebelum teman-teman nanti ke lahan praktik, misalnya ke rumah sakit, nah teman-teman mengaplikasikan dulu nih teorinya di laboratorium seperti itu. Jadi nanti teman-teman di lab, misalnya ke lab, udah gitu mau praktek infus, jadi nanti lab menyediakan semua bahan dan alat yang sesuai dengan praktikum di rumah sakit gitu. Jadi alatnya memang kita benar-benar sesuaikan dengan yang ada di rumah sakit. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan lab skill mahasiswa. Jadi selain teman-teman nanti praktikum di lab, teman-teman bisa juga melakukan praktikum mandiri. Jadi misalnya untuk mengasah kembali praktikum dengan dosen terbimbing, nanti teman-teman bisa lagi melakukan praktikum mandiri seperti itu. Laboratorium yang ada di Stikes Kuningan merupakan gabungan dari 3 program studi. Yang pertama adalah program studi sarjana keperawatan. Nah, untuk konsepnya sendiri, untuk lab keperawatan ini kita dirancang sesuai dengan potret yang ada di rumah sakit. Jadi seperti mini hospital, tapi tidak seluruhnya seperti rumah sakit gitu. Jadi kita hanya melihat sebagian potret yang ada di rumah sakit lalu dimasukkan ke lab gitu. Jadi ketika teman-teman semua masuk ke lab keperawatan, diharapkan bisa melihat bagaimana potret sederhana yang ada di rumah sakit. Nah, di lab keperawatan sendiri kita ada beberapa stasi. Yang pertama adalah stasi gawat darurat, yang kedua stasi kritis, yang ketiga stasi medikal bedah, ada juga stasi maternitas, stasi anak, stasi keperawatan dasar, stasi komunitas, dan stasi jiwa. Untuk stasi komunitas dan jiwa kita ada di lantai 3, sedangkan untuk stasi yang lainnya kita ada di lantai 1. Selanjutnya untuk lab kebidanan, jadi lab kebidanan dan lab keperawatan ini kita berada dalam satu lokasi gitu. Nah, untuk lab kebidanan kita ada stasi persalinan, stasi kehamilan, stasi pasca persalinan, stasi anak, stasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, stasi ginekologi, dan ada juga ruang tumbuh kembang anak dan ruang pencegahan infeksi. Nah, untuk lab sentralnya sendiri, kita ada lab sentral. Lab sentral itu adalah tempat semua alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Jadi semua alatnya itu tidak ada di setiap stasi. Jadi ketika teman-teman mau praktikum, teman-teman datangnya ke lab sentral. Jadi nanti menyiapkan alatnya di sana semua. Itu untuk lab kebidanan dan keperawatan. Selanjutnya untuk lab kesehatan masyarakat,
Labkesmas sendiri terpisah dari dua lab itu karena memang dari peralatan dan dari tempatnya juga memang cukup berbeda. Kita ada di lantai 2. Untuk Labkesmas sendiri kita ada lab biomedis, lab promosi kesehatan, lab gizi, lab epidemiologi, dan lab kesehatan lingkungan. Nah itu mungkin sekilas mengenai lab sendiri, karena biasanya PKKMB sebelumnya itu kan kita biasanya langsung kunjungan ke perpustakaan, laboratorium, karena ini adalah pertama kalinya kita melakukan PKKMB secara daring. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberikan gambaran mengenai lab yang ada di Stikes Kuningan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Stikes Kuningan, dan semoga kita semua bisa segera untuk berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.